Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Dr. Hanif Al-Qadri bersama saudara dalam ruang virtual untuk mata kuliah komunikasi organisasi. Dan hari ini kita coba tarik satu topik yang dulu pernah kita satukan dengan komunikasi atau topik yang lain. Sempat kita membahas komunikasi verbal dan non-verbal, kita coba telaah sebagian saja. Nah, untuk topik hari ini benar-benar kita kaji lebih jauh secara umum tentang bagaimana komunikasi nonverbal dalam sebuah pemaknaan komunikasi di sebuah organisasi. Jadi hari ini kita akan bicara bagaimana batasan atau definisi dari komunikasi nonverbal, bagaimana kemudian kita bisa melihat perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal tersebut, sehingga pada akhirnya bisa menjelaskan berbagai jenis dan fungsi yang kita anggap masuk dalam kategori komunikasi nonverbal. Karena ingat, kadang-kadang tanpa kita rasakan yang nonverbal itu melekat dengan sendirinya dalam proses komunikasi verbal, dan dia cenderung hampir tidak bisa dipisahkan dalam proses pelaksanaannya. Jadi tidak bisa dipilih bahwa saya berkomunikasi secara nonverbal saja atau berkomunikasi secara verbal. Itu adalah dua yang menjadi satu kesatuan utuh. Tetapi untuk nonverbal pada satu waktu kita memang bisa membuatnya menjadi parsial. Nah, ini akan kita ketahui nanti dalam konteks jenis dan juga fungsi-fungsi dari komunikasi nonverbal, sehingga ada kecenderungan buat saudara bisa kenal, bisa merasakan perbedaan yang jelas di antara kedua komunikasi ini. Dan khusus untuk minggu ini kita membahas tentang komunikasi nonverbal dalam sebuah organisasi. Saya cuma berharap Anda bisa memahami ini nantinya, sehingga kita satu sama lain bisa merasakan seberapa penting sebenarnya memainkan peran komunikasi nonverbal pada setiap bagian proses komunikasi yang terjadi, apakah dalam keseharian ataupun dalam proses komunikasi formal dan informal yang ada di sebuah lembaga atau perusahaan ataupun organisasi. Teman-teman mahasiswa, ketika berbicara soal komunikasi nonverbal, maka ada satu indikasi yang membatasi dengan komunikasi verbal, bahwa setiap yang keluar, setiap pesan yang disampaikan, setiap sinyal yang muncul tidak dalam atau tidak berupa kata-kata yang bisa dimaknai secara langsung. Artinya segala sesuatu yang bukan berupa kata itu bisa dimaknai sebagai komunikasi nonverbal. Bisa menggunakan lambang, gerak tubuh, gestur, warna, sikap duduk, sikap berdiri, interaksi, gerakan tangan, mimik wajah, tatapan mata, rasa, atau bisa berupa bunyi tetapi bukan kata. Dan ingat, sebegitu fungsionalnya, sebegitu hebatnya peran komunikasi nonverbal, dari berbagai hasil penelitian mengindikasikan hasil-hasil dengan 3 fungsi, bahwa pernyataan verbal kadang-kadang hanya sampai 7% diakui atau dipercayai. Sementara bentuk vokal itu sudah masuk dalam kategori nonverbal, itu 38%. Bahkan 55%-nya adalah wajah. Ekspresi wajah. Bahkan dalam interaksi dengan polisi misalnya, case to case, berhadapan dengan kasus, atau ketika seseorang ingin melihat kebenaran tentang kejujuran seseorang, pasti yang dilihat pertama itu bukan mendengarkan penjelasan. Ketika seseorang menjelaskan, yang kita perhatikan itu pasti mimik wajahnya, pasti gerakan matanya, karena kejujuran itu terletak pada apa yang tidak bisa kita desain. Kenapa? Karena keseluruhan gerakan, keseluruhan fungsi nonverbal akan muncul tanpa kita bisa buat. Dan itu adalah indikasi yang bisa ditangkap sebagai pesan komunikasi yang lebih efektif. Maka buat kondisi-kondisi tertentu, nonverbal menjadi sangat efektif dibandingkan
komunikasi verbal. Jadi mempelajari komunikasi nonverbal artinya memahami apa yang dirasakan secara nyata oleh orang lain. Nah, ini yang perspektif yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau kita definisikan nonverbal apa? Pesan-pesan yang diekspresikan, pesan-pesan yang disampaikan secara sengaja atau tidak, melalui apa? Melalui gerakan, melalui tindakan, perilaku atau suara atau vokal yang berbeda dari penggunaan kata-kata dalam bahasa. Bahasa umum yang kita kenal sebagai kumpulan dari kata demi kata yang menjadi kalimat, kalimat demi kalimat menjadi paragraf, dan itulah bahasa. Nah, di luar itu yang kita sebut sebagai nonverbal. Dan ingat, makna dari tindakan demi tindakan itu tidak tergantung dari makna isi gerakan, tidak tergantung dari segala sesuatu yang disampaikan secara nonverbal tadi, tetapi tergantung pada interpretasi dari orang-orang lain yang mengamatinya. Karena interpretasi ini menjadi bermacam-macam, sebab seperti yang dulu kita pernah bahas, fungsi dari komunikasi nonverbal itu ternyata banyak sekali. Makanya akan depend on interpretasi orang lain ketika memahami komunikasi nonverbal yang kita munculkan. Nah, batasan komunikasi nonverbal apa? Satu, selalu berada dalam konteks. Jadi tanpa kita minta, tanpa kita sadari, ketika bicara soal besar maka tangan akan langsung membentuk ukuran besar. Kecuali kita memang ingin memainkan fungsi untuk merubah paradigma atau mengganti maksud sehingga membohongin sesuatu. Nah, tapi secara umum yang namanya komunikasi nonverbal selalu berada dalam konteks. Jadi dia mengikuti alurnya. Panjang, pendek, besar, kecil. Jadi dia akan mengikuti. Bahagia, maka muka yang berbinar, mata yang berbinar. Sedih akan muncul dengan rasa yang sedih tanpa senyuman. Ya, itu akan mudah dipahami. Dan perilaku nonverbal adalah perilaku normal. Karena bagaimanapun nonverbal itu muncul dengan sendirinya karena dia adalah bagian dari komunikasi verbal. Oke, batasan komunikasi nonverbal tadi dua sudah kita bahas. Yang pertama, selalu berada dalam konteks, dan itu benar. Tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, perilaku nonverbal adalah perilaku normal. Ya normal karena memang akan begitu terus. Tanpa diminta, tanpa disadari, ketika verbal terjadi maka nonverbal mengikuti. Yang ketiga, tindakan nonverbal saling berintegrasi, saling ngisi gitu. Rasa marah diikuti dengan tutur kata yang kasar. Jadi nyatu dia dengan verbal gitu, terintegrasi secara utuh. Suara yang keras, ekspresi wajah yang tegang, gerak tubuh emosional. Jadi ketika marah, ketika orang menyampaikan kemarahannya dalam bahasa verbal, semua ekspresi yang muncul sebagai nonverbal ini ikutin. Rasa marah diikuti dengan tutur kata yang kasar, suara yang keras, ekspresi wajah yang tegang, gerakan tubuh emosional, dan lebih daripada itu kadang-kadang tatapan mata yang tajam atau justru seperti ingin melakukan sesuatu yang buruk. Nah, gitulah. Jadi tindakan nonverbal terintegrasi. Itu yang ketiga, batasan komunikasi nonverbal. Batasan yang keempat, pesan komunikasi nonverbal itu bermakna rangkap. Jadi banyak makna yang bisa dimunculkan. Nanti kita bisa akan lihat dari fungsi-fungsinya, dari fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Tapi yang jelas adalah pesan yang disampaikan dalam komunikasi nonverbal bisa bermakna rangkap. Maka waspadalah. Yang kelima, perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Ingat, perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Artinya apa? Dia diterima, diinterpretasikan, dan biasanya diberikan umpan balik. Yang keenam, komunikasi nonverbal berada dalam satu aturan, yaitu tergantung pada nilai dan norma masyarakat. Yang ketujuh, komunikasi nonverbal sangat menentukan, pasti, karena alat ukur sebenarnya kebenaran itu ada di nonverbal. Yang ketujuh, atau yang kedelapan maksudnya. Yang kedelapan, perilaku nonverbal sangat terpercaya dan bisa dipercaya. Karena ada dua alasan. Pesan verbal lebih mudah dimanipulasi, dan perilaku nonverbal
seringkali muncul secara tidak disengaja. Sehingga apa? Lebih mudah untuk ditangkap dan dipercayai maknanya oleh komunikan atau lawan bicara atau oleh orang lain. Teman-teman mahasiswa, kita lihat jenis-jenisnya sekarang. Apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis komunikasi nonverbal? Secara umum saja kita coba analisis 5. Yang pertama adalah bentuknya komunikasi tubuh. Yang kedua kita sebut sebagai komunikasi ruang. Yang ketiga adalah diam. Nah, diam sendiri adalah komunikasi nonverbal. Karena makna diam itu banyak. Nanti kita akan coba ulas. Yang keempat kita menyebutnya paralog atau paralek, komunikasi temporal. Yang kelima atau waktu. Kita coba lihat satu persatu dari 5 hal ini dari masing-masing jenis komunikasi nonverbal ini. Yang pertama dari komunikasi tubuh dulu. Gestur itu masuk dalam komunikasi tubuh. Gestur atau isyarat. Ilustrator, penampilan, afeksi, regulator, adaptor, ya, masuklah dalam itu semuanya. Komunikasi wajah. Seperti rasa senang, tidak senang, tertawa, bahagia, tersenyum, cemberut, dan lain sebagainya. Itu komunikasi wajah. Rasa dominan menuntut dengan postur tubuh. Dengan postur tubuh yang santai, suara yang keras, gaya engastur, menjaga jarak. Itu juga masuk dalam kategori ini. Yang ketiga, komunikasi wajah itu, jadi komunikasi wajah tadi ada 3 paling tidak secara umum, rasa senang, bla 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 seperti yang saya jelaskan. Yang kedua adalah rasa dominan atau menurut dengan postur tubuh. Dan yang ketiga adalah aktivitas fisik dan psikis. Aktivitas fisik dan psikis atau mental dengan kecepatan rata-rata bicara dan tinggi rendahnya suara. Persoalan komunikasi wajah. 1, kalau kita bicara soal keakuratannya, ada ketidaksesuaian emosi dengan ekspresi wajah. Kebahagiaan kadang-kadang memiliki keakuratan tidak lebih dari 50%, misal gitu. Terkejut kadang-kadang 38-86% dan kesedihan bisa 19-88%. Itu bisa dirubah, bisa didesain oleh yang punya diri ketika ingin memainkan peran ini. Maka ada istilah coba lihat kita dalam berfragmen atau memainkan peran dalam sebuah film atau drama. Itu bisa didesain sedemikian rupa. Jadi kadang-kadang yang nonverbal ini meskipun pada prinsipnya tidak bisa dibuat-buat, tapi untuk kondisi tertentu dia bisa didesain dengan sangat baik. Nah, jadi memang perlu waspada juga. Tidak selamanya ternyata nonverbal itu bisa dimaknain sebagai sesuatu yang paling jujur. Karena dari fungsinya nanti kelihatan bahwa ada maksud kadang-kadang memang untuk membohongi orang lain atau membohongi lawan bicara supaya apa? Tidak mengetahui rahasia apa yang kita ingin simpan. Yang persoalan komunikasi wajah yang kedua adalah soal pengaruh konteks. Pengaruh konteks atau keadaan atau tempat situasi ya bisa memberikan pengaruh pada komunikasi wajah yang kita maksudkan tadi. Yang ketiga universal atau relatif, dan yang keempat adalah ekspresi sesaat. Ekspresi sesaat ini terbuka atau tersembunyi. Kadang-kadang ekspresi wajah tergantung pada tingkat kesadaran seseorang atas tindakannya. Kalau dia sadar, maka dia akan kadang-kadang bisa ekspresi itu ngikutin. Tapi kadang-kadang ketika dia sudah tidak sadar, itu bisa berubah. Jadi yang namanya komunikasi lagi-lagi bisa didesain, bisa dimanipulasi, sehingga persoalan kejujuran tidak bisa ada jaminan 100% apakah dari sisi verbal yang notabene punya
kondisi yang lebih besar untuk diterjemahkan secara negatif, bahkan termasuk komunikasi nonverbal juga bisa dimanipulatif. Dengan komunikasi mata sekarang, komunikasi mata kadang-kadang menghindar, marah, takjub, kagum, umpan balik, hakikat suatu hubungan, kedekatan fisik dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat dari komunikasi mata. Jadi mata adalah cakrawala dunia, mata adalah jendela dunia. Semua bisa dirasakan dan dipastikan lewat mata. Jadi ada memang mata yang mau komunikasikan untuk menghindari sesuatu. Itu bisa dilihat bagaimana pergerakan mata, tatapan mata yang ingin menghindari perspektif orang lain terhadap sesuatu yang lagi kita simpan. Kemarahan, kesedihan, kebahagiaan itu lewat mata. Kekaguman, umpan balik, kedekatan emosional, semua melalui komunikasi mata. Terakhir adalah bahasa sentuhan. Nah, ini mungkin dari ungkapan seksual misalnya, maaf, dengan hubungan suami dan istri. Sentuhan tidak berupa kata-kata, tetapi memberikan imajinasi yang berbeda, sehingga terjadi komunikasi yang sangat luar biasa antara kedua pasangan ini. Menghibur, memberikan dukungan, termasuk kekuasaan dan dominasi, itu sebenarnya bisa dimunculkan lewat sentuhan. Bagaimana seorang dosen, seorang guru memberikan sentuhan kepada anak dalam rangka menguasai atau mendominasi. Bagaimana seorang ayah akhirnya merangkul, memeluk anaknya dalam bentuk ingin menguasai, mendominasi supaya anaknya, atau justru menghibur. Nah, itu makna-makna itu tertangkap dalam komunikasi nonverbal yang kita sebut dalam bahasa sentuhan. Nah, komunikasi ruang ini terkait dengan komunikasi ruang juga termasuk dalam komunikasi nonverbal. Ruang berarti kaitannya dengan jarak. Teritorialnya barangkali kita bisa lihat seperti ruang belajar, kamar, tempat duduk di sekolah ataupun di kampus yang tidak boleh disentuh orang lain dan sebagainya. Estetika atau warna menciptakan ruang agar punya arti dan juga keindahan. Jadi yang masuk dalam kategori ruang itu ya jarak, yang kedua adalah teritorial seperti ruang belajar, yang ketiga estetika atau warna. Jadi perlu dipahamin maksud dari komunikasi ruangan ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi nonverbal. Jadi ruang dimaknai dalam 3 bentuk: komunikasi jarak, teritorial, dan estetika. Nah, jarak intim, kalau kita bicara soal jarak itu paling tidak terbagi kepada 4 lah. Jarak intim berarti karena meningkatnya hubungan psikologis atau sudah dalam fase sentuhan. Misalnya kedekatan emosional antara seorang ayah dan anak, seorang ibu dengan anak dan orang tua, antara guru dengan anak, itu jaraknya intim antara pasangan dengan pasangan. Jadi kalau memang harus dihitung secara kalkulasi meteran, itu sekitar paling banyak itu 45 cm. Sebegitu dekat, karena hubungan emosional yang sangat dekat biasanya juga jaraknya ketika sampai harus melakukan sentuhan atau merangkul, that's okay. Jadi semakin orang intim, semakin mengindikasikan ruang dalam konteks jarak itu menjadi sangat dekat dan maksimal 45 cm jaraknya. Jadi hubungan ketika dia berbicara itu dekat sekali. Yang kedua, jarak personal. Ini batas umum. Batas pribadi seseorang yang tidak bisa disentuh oleh orang lain, ya. Perkiraannya sekitar 75 sampai 1 cm sampai 1 meter. 75 cm sampai 1 atau 1,2 meter. Nah, itu jarak personal, sehingga kita bisa ngerasain ketika berkomunikasi dengan orang yang notabene tidak punya hubungan, hanya sekedar say hey, say hello, atau orang yang baru dikenal, atau secara umum teman, tapi teman yang tidak mesra. Jadi kalau bicara soal jarak inilah mengindikasikan sebenarnya kita bisa menyimpulkan, artinya orang yang lagi berkomunikasi menyampaikan pesan nonverbalnya bahwa mereka punya kedekatan emosional yang berbeda. Jadi ketika kita ngelihat jaraknya segitu, kita bisa menyimpul ini kayaknya ada hubungan
ini pasti orang ini dekat, ini pasti teman dekat, ini teman pasti mesra, atau ini ketika bicara ini ayahnya bukan ya? Kenapa? Ada satu kondisi dari komunikasi ruang tadi yang disebut sebagai komunikasi jarak. Nah, jarak yang dihitung secara matematis mengekspresikan itu kepada orang lain. Ya, jadi ada jarak intim namanya yang jaraknya fase sentuhan, bisa melakukan fase sentuhan sekitar 45 cm. Jadi ketika bicara dekat sekali, kemudian dia bisa merangkul atau melakukan sentuhan. Dan biasanya hubungan emosionalnya sangat dekat. Nah, yang kedua, jarak personal. Jarak personal ya secara umum manusia pribadi, di mana ketika berbicara atau berkomunikasi itu tidak bisa disentuh oleh orang lain. Jaraknya biasanya antara 75 cm sampai 1 meter atau 1,2 meter yang mustahil langsung melakukan sentuhan. Yang ketiga, jarak sosial. Jarak sosial berarti sangat amat umum, berarti dengan orang-orang yang mungkin tidak dikenal atau baru saja dikenal dalam hubungan sosial interpersonal. Nah, itu jaraknya sekitar 2 meter sampai 2 meter sampai 360 cm lah gitu ya. Kemudian jarak publik. Kalau jarak publik berarti satu dengan banyak orang yang sangat mustahil untuk melakukan sentuhan. Dan itu pasti hubungannya sangat jauh. Tidak saling kenal dan tidak saling tahu satu sama lain. Apalagi memang yang dihadapi itu publik, umum, banyak. Nah, jaraknya biasa lebih daripada 450 cm, bisa sampai ya, meteran lah. Nah, dari kekuatan terhadap ini mengindikasikan bahwa hubungan jarak mengindikasikan hubungan kedekatan emosional. Dan itu yang dimunculkan dalam perspektif komunikasi kepada orang lain. Makanya begitu gampang kadang-kadang kita menyimpulkan ketika ngelihat seseorang bicara dengan orang lain atau seorang wanita dengan pria yang tiba-tiba dekat sekali. Ketika komunikasi itu kita bisa rasakan ada sesuatu yang spesial di antara mereka. Tapi harus dibuktikan dulu tingkat spesialnya gimana, karena tadi baru kita berhubungan dengan konteks jarak yang mengindikasikan tingkat keintiman. Sekarang apalagi yang termasuk dalam kategori komunikasi nonverbal? Segala sesuatu yang selama ini kita anggap tidak penting atau terabaikan, ternyata itu adalah salah satu kondisi atau konteks yang menjadi struktur kuat dalam komunikasi nonverbal, yaitu diam. Jadi ketika kita diam dalam satu proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain atau kita dengan sekelompok orang, ternyata dia memainkan fungsi yang tidak sedikit dalam komunikasi nonverbal. Artinya apa? Diam bisa mengekspresikan ke kita, menginformasikan kepada kita atau kepada orang lain bahwa kita lagi memberikan kesempatan otak untuk berpikir. Diam juga bisa memberikan makna menyakiti. Kita bisa lihat dalam berbagai macam film, sebegitu antusiasnya, sebegitu bersemangatnya, sebegitu tertekannya seseorang, kemudian hanya dihadapi dengan kondisi diam oleh lawan bicaranya, itu semakin bukannya membantu, tapi justru semakin menyakiti lawan bicara. Jadi kadang-kadang diam justru bisa berfungsi menyakitkan. Diam juga bisa mengisolasi diri sendiri, bisa juga diartikan sebagai mencegah komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain. Atau istilahnya diam itu silent is gold, katanya diam itu adalah emas. Diam juga bermakna mengkomunikasikan perasaan, artinya menolak dominasi. Sehingga diam dijadikan sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal ketika berbicara dengan orang lain untuk menunjukkan bahwa perasaan kita tidak ingin didominasi oleh mereka. Dan diam kadang-kadang juga bisa menyampaikan untuk tidak menyampaikan. Jadi menyampaikan untuk tidak menyampaikan satu sepatah kata pun. Ini tanpa makna. Sehingga orang akan kebingungan, apa ini? Apa maksudnya? Jadi ketidaktahuan maksud dari si lawan bicara juga merupakan salah satu alat dari komunikasi nonverbal dalam bentuk diam. Jadi diam ini punya manifestasi yang banyak sekali, macam-macam. Jadi barangkali ini bisa dijadikan sebagai alat. Nah, kemudian yang berikutnya yang tadi kita bahas yang masuk dalam kategori ini adalah paralanguage atau kecepatan berbicara
termasuk volume di situ, termasuk ritme, resonansi, apalagi bentuk-bentuk vokal seperti tertawa, cekikikan, pekikan, rintihan, semburan, rengekan, atau tinggi rendahnya suara, atau ketika seperti di kalimat kita kasih bold, itu maknanya memberikan penekanan pada setiap kalimat atau kata-kata yang ingin kita sampaikan. Itu masuk dalam paralanguage. Nah, paralanguage dan persepsi. Nah, orang seringkali menilai orang lain berdasarkan suara yang muncul dari paralanguage ini. Yang pertama, suara merupakan gejala atau tipe kepribadian seseorang. Yang kedua, suara juga mengindikasikan atau mengidentifikasikan sikap emosional seseorang. Nah, paralanguage dan percakapan. Jadi tadi paralanguage dan persepsi. Dan yang kedua adalah paralanguage punya kaitan dengan percakapan sehingga bisa dimaknain meaningnya. Suara dalam percakapan dapat menjaga sekaligus dapat mengubah peran pembicara dan pendengar dalam percakapan. Misalnya gini, ingin lanjut berbicara atau ingin memberi kesempatan kepada orang lain. Nah, itu percakapan. Jadi paralanguage juga bisa dimaknai dalam konteks percakapan. Dan itu masuk dalam kategori komunikasi nonverbal. Jadi sampai ke sini kita semakin memahami bahwa banyak sekali bagian per bagian hal-hal yang masuk dalam kategori nonverbal. Bahkan cenderung lebih banyak kategori nonverbal dibandingkan komunikasi verbal. Sehingga bisa disimpulkan bahwa belajar atau mempelajari ritme yang muncul dalam komunikasi nonverbal akan memberikan kekuatan bagi seorang public speaker ketika ingin berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Ternyata masih ada kategori komunikasi nonverbal. Kategori lainnya adalah istilah bahasa komunikasinya temporal atau waktu atau penggunaan waktu. Komunikasi temporal atau penggunaan waktu ini ternyata adalah bagian dari komunikasi nonverbal karena dia bisa mengekspresikan atau menunjukkan informasi tertentu. Yang pertama, menunjukkan status. Seseorang yang tidak akan telat jika berhubungan dengan orang lain maka dianggap lebih berkuasa. Artinya gini, tidak akan telat jika berhubungan dengan orang lain maka dia dianggap lebih berkuasa karena menunjukkan status. Jadi atau orang yang karena dia akan menguasai, dia akan menunjukkan bahwa dia tidak akan telat gitu loh. Atau justru sebaliknya, terkait dengan waktu dia akan telat ya suka-suka dia karena dia yang pegang kendali, karena dia bosnya. Atau bisa dimaknai dengan arti yang lebih luas lagi. Yang kedua adalah waktu dan kesesuaian. Karenanya dalam komunikasi ada jam konsultasi namanya. Jadi jam atau temporal ini ternyata masuk dalam kategori komunikasi nonverbal. Lebih jauh kita lihat sekarang fungsi dari komunikasi nonverbal. Kita pernah bahas beberapa. Sekarang kita coba lebih jauh melihatnya. Yang pertama fungsinya adalah repetisi. Yang kedua kontradiksi. Yang ketiga kita membahasnya sebagai substitusi. Yang keempat ada komplement. Yang kelima fungsi dari komunikasi nonverbal itu terhadap verbal adalah regulasi. Dan yang keenam lah, kita akan coba bahas 6. Yang keenam aksentuasi. Jadi saya ingatkan fungsinya ada 6, repetisi, kontradiksi, substitusi, komplement, regulasi, dan aksentuasi. Kita coba lihat satu persatu biar Anda lebih tahu, lebih kenal bagaimana fungsi dari masing-masing komunikasi ini. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari fungsi-fungsi komunikasi nonverbal ini. Sebenarnya banyak. Kalau kita coba mau melihat apa yang disampaikan oleh salah satu pakar komunikasi internasional yang bernama Mark L. Knapp, itu dia membagi belasan malah. Saya nggak tahu persis sampai 17 kalau tidak salah. Tapi yang kita bahas secara umum ada 6
fungsi dari komunikasi nonverbal terhadap komunikasi verbal yang terjadi. Apa saja fungsinya? Yang pertama, repetisi. Repetisi, terkadang informasi atau pesan yang disampaikan secara verbal itu masih belum bisa dipahami oleh seseorang, masih belum bisa dimaknain secara tepat, mesti perlu penelaan lebih lanjut, analisis lebih panjang. Karena memang tidak semua orang mampu menyampaikan satu informasi secara baik dan benar atau mudah dipahami oleh orang lain. Atau bisa saja si komunikan memang tidak konsentrasi atau justru memang ada masalah pada si komunikatornya. Nah, disinilah fungsi komunikasi nonverbal kadang-kadang memberikan peran aktif untuk memberikan repetisi atau pengulangan. Jadi komunikasi nonverbal ini berfungsi sebagai repetisi yang mana bisa mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Misalnya seorang komunikator dapat memberikan isyarat dengan bahasa tubuh atau dengan simbol-simbol lain yang ada dalam gerakan badinya atau body language-nya untuk memberikan informasi ulang yang sekiranya belum dipahamin oleh si komunikan atau penerima pesan, sehingga informasi tersebut dapat sampai ke komunikan dan benar-benar bisa dipahami. Misalnya saya bilang ukurannya besar, nah belum tentu bisa didengar dengan baik, tapi dengan ukurannya, mau pilih yang mana? Saya mau yang besar. Nah, ini akan menunjukkan bahwa kadang-kadang si komunikan tidak terlalu fokus atau tidak perlu fokus pada jawaban verbal, tetapi cukup melihat dalam repetisi yang diulang. Karena repetisi berarti mengulang, maka dia akan terjadi delaynya sedikit sekali. Jadi ketika verbal keluar akan langsung diikutin karena dia repetisi. Dia tidak akan serta-merta langsung bersamaan. Ketika kita bilang saya mau yang besar, maka dia akan mengikuti. Nah, itu repetisi namanya. Nah, repetisi ini mengulang pesan apa, informasi apa yang disampaikan dalam kalimat yang cukup panjang, tapi dalam satu gerakan. Nah, sehingga makna repetisi dari nonverbal jauh lebih komunikatif, lebih efektif dibandingkan verbalnya. Dan itu fungsinya. Fungsinya sebagai repetisi. Yang kedua, fungsi substitusi namanya. Sama halnya seperti fungsi repetisi lah. Bahwa komunikasi nonverbal ini juga dapat sekaligus memperjelas kepada komunikan satu informasi yang belum bisa dipahami mereka. Nah, di sini komunikasi nonverbal berfungsi sebagai penjelas, substitusi dengan cara menggantikannya dengan bahasa isyarat atau simbol-simbol lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi nonverbal dapat menggantikan lambang-lambang dari informasi verbal yang belum bisa dipahami oleh lawan bicara atau mereka-mereka yang kita sebut sebagai komunikan. Substitusinya. Nah, yang ketiga, kontradiksi, berarti berlawanan. Nonverbal dimaknain untuk memberikan makna yang berbeda dibandingkan dengan komunikasi verbal yang muncul. Ada satu kondisi memang keadaan di mana kita ingin memaksakan, kita sebagai komunikator ingin membuat fungsi kontradiksi, di mana pesan dalam komunikasi nonverbal ini memberikan perlawanan atau kebalikan dari komunikasi verbal, meaning dari komunikasi verbal, sehingga bisa jadi bahwa informasi nonverbal bisa menggantikan makna dengan makna lain inverbal. Apakah ingin menjaga kerahasiaan, misal kita ingin menyatakan kesedihan, saya bersedih tapi ekspresi wajah dibuat tertawa. Kenapa? Saya hanya ingin menyampaikan kepada seseorang biar yang lain tidak tahu bahwa saya lagi bersedih. Karena kalau bersedih itu muka mimik penuh dengan tekanan, matanya terlalu dalam, kemudian mengeluarkan air mata dan sebagainya. Tapi sekarang kita berikan senyuman sehingga orang lain tidak bisa menangkap makna yang kita sampaikan. Fungsi yang keempat, komplimen. Komplimen merupakan salah satu fungsi komunikasi nonverbal yang tugasnya adalah pelengkap. Namanya juga komplement. Sebagai pelengkap makna dari informasi verbal. Biasanya komunikator dalam memberikan informasi verbal mengalami kekurangan atau ada saja hal-hal atau kendala-kendala yang kurang dalam satu pesan sehingga menjadi tidak efektif. Nah, dengan begitu disinilah
peran serta si komunikator dalam memainkan fungsi nonverbal, fungsi komunikasi nonverbal yang dapat melengkapi makna dari pesan verbal yang disampaikan tadi. Dan itu sebenarnya biasa kita lakukan. Baik, sepertinya kita harus cabut dari sini. Ya, oke, siap. Nah, itu melengkapi, namanya adalah komplimen sebagai pelengkap. Apakah Anda siap? Tinggal gitu saja atau tinggal begini saja. Karena kadang-kadang sesuatu yang disampaikan dengan bahasa verbal belum tentu juga bisa dipahami, apalagi dihambat oleh situasi atau keadaan tertentu yang mungkin jaraknya cukup jauh, ruangannya terlalu besar, sehingga intensitas panca indera pendengaran untuk menangkap pesan verbal tadi menjadi terhalang. Maka pelengkap inilah yang dimanfaatkan oleh si komunikator dalam memainkan peran komunikasi nonverbal dengan seseorang. Yang kelima adalah aksentuasi. Aksentuasi ini memiliki fungsi dalam proses komunikasi. Dan ini sebenarnya juga sangat luar biasa. Fungsi ini memiliki tugas sebagai penegas dari pesan verbal yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Atau bisa dibilang satu hal yang di bold, yang saya bilang tadi, yang digaris bawahi dalam satu pesan verbal. Karena ketika komunikator menyampaikan pesan, biasanya kurang bisa menyampaikan, menegaskan titik-titik utama dari pesan itu sendiri. Sehingga memerlukan komunikasi nonverbal untuk menegaskan apa yang menjadi titik utama dari pesan tersebut. Jadi gerakan yang saya berikan ini misalnya adalah ininya yang paling penting. Atau tekanan suara ketika bagaimanapun. Nah, cenderung itu aksentuasi namanya. Dan pergerakan itu yang menjadi penyempurna dari makna, penegas dari makna pesan verbal yang kita sampaikan kepada lawan bicara atau komunikan tadi. Kita masuk yang terakhir, regulasi atau perilaku verbal. Regulasi perilaku verbal. Bahwa komunikasi nonverbal dapat melibatkan tubuh, dapat melibatkan isyarat yang bisa meregulasi perilaku atau pesan verbal yang kita sampaikan. Contohnya gini, Anda adalah seorang panitia lomba pidato. Ada peserta yang terus berbicara sampai melewati batasnya, sementara batasnya sudah habis. Nah, Anda bisa menghentikannya cukup dengan menggunakan 5 jari atau isyarat lain yang menunjukkan 5 minutes atau stop, waktu berhenti. Nah, itulah kenapa bahwa komunikasi nonverbal memiliki fungsi regulasi atau aturan perilaku verbal. Apa yang tidak bisa disampaikan oleh komunikasi verbal kan tidak mungkin pada saat kita menyampaikan informasi tadi kepada peserta, waktu Anda habis ya, enggak. Secara etika moral merusak konsentrasi mereka sebagai peserta, dan etika moralnya juga kita tidak punya hak sebenarnya untuk merusak konsentrasi orang lain atau merusak suasana. Maka cukup kita ambil sehingga yang lain tidak terganggu, yang dia tahu, dia mempercepat kondisinya, intensitasnya, dan selesai. Nah, itu dari 6 dari sekian belas. Jadi untuk bisa lebih memahami dari fungsi-fungsi komunikasi nonverbal ini, Anda tinggal googling, tinggal pelajari, tinggal lihat, karena berbagai materi terkait dengan komunikasi, that's amazing, luar biasa banyak. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ini dan memberikan masukan yang berarti buat saudara semua dalam topik pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana sebenarnya fungsi dan peran dari komunikasi nonverbal. Saya Dr. Hanif Alkandi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.